Setelah kita membahas mengenai hukum Faraday-Lenz, berikutnya kita akan membahas mengenai induktansi, baik induktansi diri maupun induktansi bersama atau bolak-balik. Bila kita mempunyai koil ya, kumparan kawat misalnya, ya, kita seperti di gambar ini, kita ingat dari hukum Biot-Savart, dari arus yang mengalir maka akan bisa membangkitkan medan magnet. Ya. Nah, pada kumparan ini seandainya ya, jika dialirkan arus yang berubah terhadap waktu, ya, maka medan magnet yang dihasilkan juga akan berubah. Nah, medan magnet yang berubah juga bisa merubah flux. Ya, kita tahu dari flux yang berubah terhadap waktu bisa dihasilkan GGL induksi. Jadi, dari kawat, ya, kumparan kawat, bila dialirkan arus yang berubah terhadap waktu, maka akan bisa dibangkitkan GGL induksi. Dari percobaan, ya, diketahui bahwa besarnya perubahan arus yang dialirkan melalui kumparan ini berbanding lurus dengan perubahan flux. Jadi seperti ini ya. Jadi perubahan arusnya ya diketahui dari percobaan bahwa perubahan arusnya sebanding dengan perubahan flux. Jadi nanti GGL induksinya itu bergantung berbanding linier dengan perubahan arusnya. Nah, dengan perbandingan suatu konstanta. Nah, konstanta ini yang kita sebut dengan induktansi, ya, atau L, satuannya Henry. Ya, jadi seringkali kumparan kawat ini kita sebut dengan konduktor. Induktor. Dari hubungan yang kita dapatkan tadi ya, perubahan flux itu sebanding dengan L atau induktansi dI per dt, ya, perubahan arusnya dengan konstanta L. Nah, dari sini kita bisa dapatkan kalau perbandingannya linier ya, maka bagian ininya N delta flux itu akan sama dengan L delta I. Ya, ini delta flux, ini delta I. Kalau diketahui pada saat arusnya sama dengan 0, fluxnya juga 0, maka ini kan berarti delta per delta 0, delta minus delta, bukan delta, Pi ya, Pi minus Pi 0, yang ini I minus I 0, ya, I 0-nya 0, flux V 0-nya 0, maka kita dapatkan NV sama dengan L kali I. Dari hubungan ini, kita bisa tahu L-nya atau induktansinya itu sama dengan N kali V dibagi I. Ya, dengan N adalah jumlah limitan, ini flux, ya, kemudian ini arus yang mengalir melalui kumparan itu. Jadi nanti untuk mendapatkan GGL induksinya, arusnya dialirkan ya ke kumparan karena berubah-ubah ya. Kemudian dari arus ini mengakibatkan adanya B ya, medan magnet. Kemudian karena I-nya berubah, medan magnet B-nya berubah, maka fluxnya juga berubah. Ya. Nah, setelah didapatkan I-nya kita tahu, B-nya tahu ya, fluxnya juga tahu karena bisa dihitung fluxnya B kali A. Nah, kita bisa hitung induktansi dirinya atau L-nya tadi. Itu tadi untuk induktansi diri. Jadi kalau misalnya kita sekarang punya dua kumparan kawat, ya, kumparan kawat pertama dan kumparan kawat kedua. Jadi dari kumparan kawat pertama itu dialirkan arus yang berubah-ubah ya, maka dia akan menghasilkan medan magnet yang bisa dibaca di sini, bisa ditangkap di kawat kedua. Jadi kita namakan B21 ya, medan magnet di kawat 2 karena pengaruh dari kawat pertama. Ya. Nah,
perubahan arus yang ada di kawat 1 ini ya akan mengakibatkan kalau kita alirkan arus yang berubah-ubah ya di sini, maka akan menghasilkan medan magnet yang berubah-ubah juga. Ya, di sini B21-nya ini juga berubah-ubah. Karena berubah B-nya, maka bisa menghasilkan flux yang berubah, menyebabkan flux yang berubah. Nah, perubahan flux tadi akan bisa menyebabkan apa? GGL induksi di kawat 2. Ya. Tadi fluxnya itu kan flux 21 ya. P21. Flux di kawat 2 karena pengaruh dari kawat 1. Maka nanti perubahan flux di kawat 2 itu menyebabkan GGL induksi di kawat 2. Jadi kalau kita tuliskan minus N dV per dt ya, N-nya N apa? N2 karena GGL induksi di kawat 2. Jadi N-nya berapa jumlah lilitan kawat di kawat 2. Kemudian nanti perubahan fluxnya. Fluxnya itu flux 21 ya. Jadi flux yang ada di kawat 2 karena pengaruh dari kawat 1. Ya. Nah, besarnya GGL induksi yang ada di kawat 2 itu sebanding dengan perubahan arus yang dibangkitkan di kawat 1. Jadi, nanti seperti yang tadi, induksi diri yang sebelumnya, maka GGL induksinya itu berbanding lurus dengan perubahan arus dari kawat 1. Ya. Berbanding lurusnya sebesar konstanta. Nah, konstantanya ini hampir sama. Kalau yang tadi L, induksi diri, ini pakainya kita pakai notasi M, atau yang kita sebut dengan induksi bersama, ya, atau bolak-balik, karena antara kawat 1 dengan yang lainnya. Nah, kalau kita pakai hubungan seperti tadi, yang induksi diri ya, perubahan fluxnya itu sebanding dengan perubahan arusnya, arus dari kawat 1 ya. Jadi ini perubahan flux di kawat 2, itu sebanding dengan perubahan arus di kawat 1, maka kita bisa tuliskan ini ya, N2, delta flux sama dengan M21 delta I. Ya. Kalau pada saat awal I1-nya 0 ya, pada saat arusnya 0, fluxnya juga 0, maka kita bisa tuliskan hubungan seperti ini. Ya. Di kawat 2, N2, ya, jumlah lilitan kawat 2 dikalikan dengan flux di kawat 2 itu sebanding dengan arus yang ada dari kawat 1. Maka dari hubungan ini kita bisa dapatkan N21-nya sama dengan N2 kali flux 21 dibagi I1. Sebaliknya, kita juga bisa menghitung induksi bersama di kawat 1. Ya. Jadi dari kawat 2 dialirkan arus yang berubah-ubah. Nah, di sini menghasilkan medan magnet B2. Ya. Nah, medan magnet ini ditangkap di kawat 1. Jadi di situ ada B12. Jadi B medan magnet di kawat 1 karena pengaruh dari kawat 2. Jadi kebalikannya dari yang tadi. Jadi nanti kita dapatkan M12 itu berarti apa? Jumlah lilitan di kawat 1 dikalikan perubahan flux di kawat 1 ya, dibagi dengan arus dari kawat 2. Nanti kita dapatkan kira-kira sama. Ya, M12 itu akan sama dengan M21 sama dengan M. Sebagai contoh, kalau kita punya 2 lilitan kawat, berupa lilitan kawat biasa ya, 1 lilitan. Ini yang ada R2, ini R1 ya, kawat pertama R1, kawat 2 R2. Jari-jarinya R1 lebih besar dari R2. Maka kita bisa hitung dari kawat 1 misalnya ya. Jika dialirkan arus yang berubah-ubah, maka dari kawat 1
di kawat 2 muncul medan magnet. Medan magnet. Nah, di kawat 2 ini kita bisa identifikasi B-nya ya. Jadi B21. B di kawat 2 karena pengaruh dari kawat 1. Masih ingat dulu untuk kawat lingkaran, medan magnetnya adalah mu 0 I per 2R. Nah, I-nya I yang mana? I1 karena arusnya yang dialirkan dari kawat 1. Dibagi dengan 2R1 ya. R-nya R1 karena dari kawat R1. Dari kawat 1. Ya. Dari B21 ini kita bisa hitung fluksnya di kawat 2. Ya, jadi tinggal yang tadi B tadi dikalikan A2. Ingat, kita menghitung fluksnya di kawat 2. Jadi nanti dimasukkan B21-nya ini dari I1, ingat ya, B21 itu B di 2 karena 1. Jadi I-nya I1, R-nya juga R1. Ya. Tapi kita menghitung fluksnya di kawat 2, jadi A-nya itu A2. Jadi pakainya Pi R2 kuadrat. Nah, nanti kita ini ya, kita olah, kita dapatkan fluksnya ini. Nah, dari situ kita bisa hitung M-nya. M-nya di M mana? M dari kawat 2 ya. Berarti gimana? N2 ya. Tidak saya tuliskan di sini, tapi N2 dikali flux 2. Ya, dibaginya I-nya I1 karena I-nya yang berubah adalah arus dari kawat 1. N2-nya sama dengan 1, kebetulan lilitannya hanya 1, jadi tinggal flux 2 dibagi dengan I1. Ya, ini tinggal dibagi dengan I1 aja. Contoh yang kedua, kalau kita punya dua solenoid, ya, dua kumparan kawat, bentuknya solenoid, yang satu jari-jarinya lebih besar daripada yang lain. Ya. Maka kita bisa hitung dari kawat 1 ini, ya, kalau dialirkan arus yang berubah terhadap waktu di kawat 1, yang A1 ini ya, yang di luar, maka kita bisa hitung B-nya, ya. Jadi B-nya di 2 yang di dalam ini karena kawat pertama. Berapa itu? Kalau diumpamakan tak hingga itu ya, kemarin kalau untuk solenoid itu sama dengan mu 0 I kali N dibagi L. Nah, I-nya I yang mana? I1 karena dari arus di kawat 1. Ya. Kemudian N-nya jumlah lilitan kawat 1 juga karena B ini semuanya pengaruh dari kawat 1. L-nya L yang mana ya? L1 juga. Ya. Nah, karena ini I1-nya berubah-ubah terhadap waktu, maka B-nya ya, B-nya itu B di 2, medan magnet di 2, itu sama dengan ini. Ya. Berubah-ubah juga. Jadi B21-nya berubah, mengakibatkan perubahan flux ya. Di kawat 2, tinggal dikali aja fluxnya sama dengan B yang tadi dari kawat 1 dikalikan A-nya A2. Karena kita ingin menghitung flux di kawat 2. Ya. Nah, kawat 2-nya berapa ininya? Luasnya ya tinggal pi R2 kuadrat aja. Nah, dari situ kita bisa dapatkan M21-nya. M21 berarti gimana? Induktasi bersama di kawat 2. Berarti N-nya 2, ya. Jumlah lilitan kawat 2, kemudian flux di 2. Ya, yang tadi udah kita hitung tadi di sini. Kemudian dibaginya dibagi I1 karena arusnya dari kawat 1. Ya. Nanti ini N2 per I1. Nah, flux 21 kan ini ya, tinggal B tadi. Mu 0 I1 N1 per L1 kali A. A-nya A berapa? A2, jangan lupa. Ya. Kalikan A2, kita dapat induktasi bersamanya di 2, di kawat 2. Nah, dari situ kita udah tahu M-nya, kita bisa hitung GGL induksi di kawat 2. Ya. GGL induksinya ingat sebanding dengan perubahan arus dari kawat 1. Jangan kawat 2 ini ya, karena yang dialirkan arus kawat 1-nya. Ya.
Jadi berbandingnya perubahan arus di kawat 1 terhadap waktu dikalikan M-nya yang tadi yang kita sudah dapatkan. Gitu.